Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadria, NIM A01193348, kelas Agribisnis C 2019. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi-materi kuliah. Yang pertama yaitu kode etik perusahaan. Kode etik adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik berfungsi sebagai panduan agar kita bertindak secara etik dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat kita melakukan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Contoh kode etik dalam pertanian berlanjut merupakan sebuah aturan maupun norma tentang bagaimana cara seseorang menjaga agar pertanian itu dapat berjalan dengan baik dan yang nantinya akan berkelanjutan. Materi kedua adalah stakeholder. Stakeholder merupakan sebagai suatu individu atau kelompok yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Peran dari stakeholder dalam dunia bisnis yang sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan serta goal dari sebuah perusahaan. Fungsi dan peran dari stakeholder. Pertama, pemilik atau pemegang saham adalah sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Pegawai merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan produksi dari perusahaan. Yang ketiga, pemasok. Peran dari stakeholder pemasok yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Keempat, konsumen atau pengguna. 5. Kreditor atau bank. Peran kreditor atau bank bagi sebuah perusahaan adalah sebagai peminjam dana bagi perusahaan yang membutuhkan. Keenam, kompetitor atau pesaing. 7. Pemerintah. Peran pemerintah yaitu sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan sebuah perusahaan tersebut di suatu tempat. Materi ketiga adalah kewajiban perusahaan. Ada beberapa kewajiban perusahaan antara lain. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi timbul biasanya disertai dengan alasan tidak relevan atau bersangkutan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, kewajiban memberi gaji yang adil. Keempat, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Tidak hanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, tetapi ada pula kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Ada 3 kewajiban karyawan yang penting. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Kewajiban harus taat kepada atasannya di perusahaan. Kedua, kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Kewajiban kerahasiaan tidak hanya berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Contohnya, teknik memproduksi suatu produk. Ketiga, kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Adapun masalah etis terkait dengan konsumen, perhatian untuk konsumen. Artinya seseorang yang ingin memulai sebuah bisnis harus fokus terhadap produknya, mengenai kualitas produk,
daya tarik produk, dan manfaat produknya untuk konsumen. Materi keempat adalah Good Corporate Governance. Adalah tata kelola yang baik sebagai sistem yang mengatur hubungan antara peran komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Good Corporate Governance: pertama, tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, aktifan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Yang ketiga, perusahaan dapat berjalan bisnis dengan protek yang sehat. Peranan dari GCG adalah meningkatkan kinerja perusahaan dan memberi nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Materi kelima adalah Corporate Social Responsibility atau CSR, merupakan suatu mekanisme perusahaan dalam mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial dalam operasi. Tanggung jawab sosial merupakan konsepsi manajemen moral dimanapun perusahaan bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial. Tujuan program CSR perusahaan: tujuan yang paling objektif adalah menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan meliputi masyarakat. Manfaat CSR untuk masyarakat: pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang meluas. Kedua, hadirnya beasiswa untuk anak muda yang tidak mampu berada di daerah tersebut. Manfaat CSR bagi perusahaan: yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, menguatkan brand perusahaan di masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan kompetitor. Yang kelima, memberi inovasi untuk perusahaan. Keuntungan CSR terhadap perusahaan: yang pertama, mendapatkan lisensi sosial untuk beroperasi. Yang kedua, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Yang ketiga, melebarkan akses sumber daya. Yang keempat, membentangkan akses menuju market. Yang kelima, mereduksi biaya. Yang keenam, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang ketujuh, peluang mendapatkan penghargaan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.